Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kelas 4 yang Budi cintai, hari ini adalah pertemuan kedua pelajaran bahasa Inggris. Oke, hari ini kita mau chapter review aja ya, yang kemarin, yang minggu lalu itu. Jadi, Budi mau simpulkan hasil pembelajaran minggu lalu, yaitu masih tentang greetings ya. Nah, yang tentang how are you, jadi Budi ini mau simpulkan, how are you adalah pertanyaan yang menanyakan kondisi. Jadi kalau kita mau tahu kondisi orang, kita tanyain pakai kalimat how are you, how are you, how are you today, how are you today. Oke. Kalau misalkan kita bertemu sama Hira atau Zaki, Hai Zaki, how are you today? Hai Hira, how are you? Nah, itu bisa dipakai ya untuk menanyakan kondisi seseorang. Oke, lalu harus diingat ya, kondisi seseorang berbeda-beda. Bisa jadi orang tersebut sedang sehat atau sedang sakit. Jadi tidak semua ketika kita ditanya how are you, jawabannya hanya I'm fine, misalnya hanya I'm fine. Ternyata jawaban itu bisa juga sesuai dengan kondisi yang lagi kita rasakan. Misalkan I am sick, I'm sick, saya lagi sakit nih, lagi nggak enak badan gitu. Jadi tidak semua pertanyaan how are you jawabannya pasti I'm fine, oke? Jadi jawaban how are you itu ada banyak banget, gitu ya. Selanjutnya, nah ini, kondisi seseorang itu bermacam-macam. Condition, good condition, kondisi baik, atau kata lainnya yaitu positif ya, positif respon. Jadi ketika kita ada yang bertanya how are you, kita bisa jawabnya dengan positif respon atau negatif respon ya, dengan respon positif atau dengan respon negatif. Oke, kalau respon positif berarti dia memang kondisinya sedang baik. Tapi kalau negatif respon atau respon negatif berarti dia kondisinya memang sedang tidak baik. Oke? Misalkan Budini tanya ke Ilma, Ilma, how are you? Lalu Ilma jawab, I'm great, I'm good, I'm fine, thank you, I'm okay, thanks, I'm not bad, gitu ya. Jadi tidak hanya I'm fine, I'm fine, I'm fine, tapi bisa bermacam-macam loh. Yang lainnya juga gampang kok disebutnya, diucapkan itu mudah. I'm great, I'm good, I'm not bad, gitu ya. Simpel kan? Lalu negatif respon atau respon negatif ketika kondisi kita memang tidak baik, sedang sakit atau sedang tidak enak badan, kita bisa tanya gini. Misalkan, Hai Arik, how are you? Mungkin Ariknya lagi nggak enak badan, Ariknya jawab, I'm not fine, I'm sick, I'm not well, I'm not okay. Nah gitu ya, jadi respon itu ada dua, ada respon positif, ada respon negatif. Oke, next. Good morning, good morning, good morning. How are you? I'm fine, I'm fine, I'm fine, thank you. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. How are you? I'm not good, I'm not good, I'm not good, oh no. Good evening, good evening, good evening. How are you? I'm great, I'm great, I'm great, thank you. Let's sing. Itu ya. Nah, setelah Budini review tadi beberapa satu chapter yang telah kita pelajari, sekarang teman-teman bisa mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 14. Yang ABC ya, circle the right answer. Oke, next. Oke, telling time. Di chapter ini juga ternyata ada materi tersirat atau materi yang tidak terlihat ya. Ternyata di chapter ini juga
teman-teman diwajibkan untuk tahu tentang waktu. Kita taunya kan ada good morning, good afternoon, good evening, good night. Nah, itu ya. Oke. Di sini Bu Dini beri contoh ya. Good morning atau morning, pagi-pagi itu digunakan dari jam 4 sampai jam 11.59 pagi. Dan itu tandanya dia ada AM. AM. Ini nih yang AM. AM. Nah, kenapa ada AM, ada PM? AM dan PM itu digunakannya berbeda ya. Kalau AM digunakannya untuk pagi-pagi dari tengah malam, dari jam mungkin jam 12 lewat mau jam 12 lewat 1 malam, tengah malam sampai jam 11.59 sebelum zuhur. Nah, itu ya, atau lebih mudahnya jam 4 jam kalau morning itu dipakainya jam 4 subuh sampai sebelum zuhur. Oke, AM digunakan untuk pagi hari. Oke. Lalu afternoon, afternoon itu digunakannya dari jam 1 sampai jam 5.59 sore. Atau lebih mudahnya jam 1 siang sampai sebelum maghrib. Nah, itu gunakannya PM. Nah, PM itu tidak hanya sampai sore, tapi sampai malam. Kalau kita mau digunakannya di night atau malam, itu pakainya PM. Oke, jadi teman-teman harus tahu ya penggunaan AM dan PM. Lebih mudahnya AM itu pagi sampai sebelum zuhur. Kalau PM itu jam 1 siang sampai malam ya. Oke. Kalau masih bingung nanti tanyain begini aja. What is the time? Kate is waking up. It's 7:30 in the morning. It's 7:30 a.m. What is the time? Kate is having breakfast. It's 8:45 in the morning. It's 8:45 a.m. What is the time? Kate is going for a walk with her sister. It's 11:15 in the morning. It's 11:15 a.m. What is the time? Kate is playing with her sister at the beach. It's 2:30 in the afternoon. It's 2:30 p.m. Now, kalau ada pertanyaan how do you do? How do you do itu bisa dijawab dengan how do you do juga loh. Kenapa ya? Yang tahu jawabannya komen ya di bawah. Yang tahu jawabannya dapat nilai plus dari Bu Dini pokoknya deh. Boleh tanya kakaknya, tanya orang tuanya, tanya siapapun itu yang tahu, komen di bawah. Oke? How do you do? Jawabnya how do you do. Nah, ini new vocabularies atau kosakata baru buat teman-teman. Bentar ya. Mohon maaf, jadi karena tadi videonya kepotong, jadi tugas selanjutnya yaitu new vocabularies atau kosakata baru. Di sini kan ada kosakata yang belum diisi artinya. Nah, itu teman-teman tolong cari tahu artinya apa ya. Dan ditulis di buku tulis, oke?
Yang terakhir yaitu sekarang teman-teman bisa mengerjakan pertanyaan yang ada di halaman 15 dan 16, itu berupa ABC. Tadi Bu Dini sudah jelaskan sejelas-jelasnya. Kalau misalkan memang ada yang belum ngerti, teman-teman bisa putar lagi video yang tadi, yang penjelasan Bu Dini, insya Allah itu udah lengkap banget.